なんだか聞き分けが良すぎるというか。もう付きまとわないって伝えたかったんだよ。夢見る男子は現実主義者。Ya, lumayan. Jadi gue baru aja beres nonton anime Yume Miru Denshi wa Genjutsu Sugisa. Ini kalau di Englishnya The Dreaming Boy is Realist. Salah satu anime romcom ya, yang sering FYP entah itu di TikTok, di Short atau di IG. Ini biasanya ya, kalau mungkin kalian juga pernah lihat kali ya, dimana momen si MC Sajo yang mulai menjauh karena udah mulai ngerasa ya cinta dia tidak terbalaskan oleh sang heroin Aika. Tapi karena hal itu akhirnya ngebuat Aika sadar bahwa dia juga suka dan mulai merasa kesepian setelah ditinggal si Sajo. Nah itu biasanya kayak gitu tuh klip-klipnya ya. Dan itu kayaknya udah hampir menjadi promise dari cerita ini sih. Ya jadi kalian yang penasaran boleh cek dulu. Karena takut cerita gue mengandung spoiler, silahkan, karena gue masukkan ini ke dalam Planet A gue. Jadi silahkan nonton dulu, karena untuk cerita sebenarnya gue rekomendasiin banget bagi kalian yang mungkin masih teenagers atau SMA, karena ini series menurut gue ya, daripada romance-nya lebih dapet ke slice of life ya menurut gue ya, dimana kita bisa ngelihat sang MC kita yang menuju tingkat kedewasaan, tidak membuang-buang waktu lagi dan mencoba untuk realistis di kehidupan SMA-nya. Sebenarnya series anime kayak gini nih sering banget gue dulu tonton zaman SMA ya, sebelum 2016 ke bawah lah ya. Banyak banget anime-anime yang model ceritanya kayak gini sebenarnya. Jadi makan dari itu gue ya cukup rekomendasiin ke bagi kalian, siapa tahu yang dengar cerita gue ini masih SMA atau teenagers, lumayan untuk menambahkan kata-kata menarik dan membuat kalian sadar lah ya. Oke, jadi itu dia, mari dengarkan cerita gue. Awal-awal episode 1 sih menurut gue cukup menarik dan akhirnya gue lanjut sampai selesai. Padahal awal kan karena iseng, gue penasaran ceritanya kayak apa sih, karena gue suka banget tema-tema reverse atau toxic relationship gitu, bukan NTR ya, dimana orang-orang mulai MC kita ngejar, lalu dia sadar gak diterima dan heroinnya pun sadar bahwa dia suka. Itu sebenarnya gue suka banget. Tapi setelah gue tonton, entah kenapa gue malah merasakan sebuah genre slice of life, dimana MC kita banyak banget menemukan masalah dari teman-teman yang dia baru ketemuin karena dia sudah tidak fokus ke Aika lagi kan. Jadi dia mulai menemukan banyak-banyak teman dan permasalahan baru, bahkan permasalahan kepada kakaknya pun itu baru sadar setelah dia menjauh dari Aika. Nah ini menurut gua hal menarik dari cerita judul ini ya, part itunya sih. Kalau untuk romance komedinya ya begitulah ya. Apalagi kalau untuk grafiknya menurut gua agak kurang. Banyak banget miss gambar kayak porsi tubuhnya itu aneh-aneh, kadang aneh, dan kayaknya mereka cuman fokus ke medium shot dari perut atau dari pinggang ke atas, itu gambarnya bagus-bagus, tapi kalau udah full dan banyak NPC atau apa-apa itu udah aneh sih menurut gua. Tapi ya cukup menarik kalau kalian nonton BD-nya itu cakep banget. Aikanya, gue jadi suka Aika sih. Setelah nonton ini ya, itu karakter cantik banget menurut gue, apalagi kalau dia udah pakai outfit casual gitu di luar seragam sekolahnya, itu kelihatan banget bahwa dia itu fashionable banget sebenarnya, dan itu digambarkan sama ya studionya itu bagus sih menurut gua. Dan untuk musik, suara, sound effect dan lain-lainnya ya begitu aja, dan gua suka endingnya. Dan juga gue suka tema OST endingnya, dimana gambar nyata atau gambar real life digambar karakter 2D gitu dicampur. Itu gue suka banget sih model-model kayak gitu. Dan musik endingnya juga gue suka, walaupun openingnya gue skip terus.
Agak kurang ya kalau untuk openingnya. Itu dia, gue suka banget. Dan yang gue kesel tuh ada di episode 7. Dan ini yang bikin gue realize akhirnya gue paham kenapa romance-nya agak kurang. Itu kalau dijadiin drama romance ya, anime ini ya, adegan dia ke pantai, Aika ke pantai bareng Kei Asida, itu harusnya kalau anime ini bergenre romance yang drama itu bakal ketemu bareng Sajo dan Sasaki yang lagi ke pantai juga, dan akhirnya ada keributan di situ, saling cemburu-cemburu pasti itu ada di situ. Tapi ini lebih enggak, kayak lebih ya udah gitu. Menurut gua bahkan ya dari episode 1 sampai 10 aja kita nggak merasakan, atau gue nggak merasakan romansanya sama sekali, karena yaitu Sajo lebih fokus ke masalah-masalah yang di sekitarnya lah ya. Baru dari episode 10 sampai 12 ini baru mulai kerasa bahwa Aika suka juga ke Sajo dan Sajo tahu itu, dan ya romansnya baru kerasa di episode-episode terakhir. Ya bagus menurut gua untuk teenagers yang masih mencari kedewasaan, menurut gua cocok banget sih nonton. Ya jadi itu dia cerita gua, walaupun tidak seperti yang gua bayangkan. Gua kira bakal ya romance reverse gitu, ternyata tidak. Malah lebih ke slice of life sih, walaupun di mal itu nggak ada genre slice of life ya pas gua lihat ya. Bahkan skornya pun 6,6 dari 85.000 user yang ngasih nilai. Lumayan, berarti kan ada 40 ribuan orang yang suka. Termasuk gua. Jadi itu dia, seperti biasa di akhir gua akan coba rekomendasikan series yang mirip, dan gua akan ke series yang lama ya, tahun-tahun dulu, supaya kalian paham maksud gua. Pertama mungkin ada Sakura no Pet Kanojo. Ini juga romance tipis-tipis tapi lebih ke slice of life. Lalu mungkin selanjutnya ada Gino Saji. Ini juga MC yang mencari jati diri untuk kedewasaan. Lalu mungkin terakhir ada Real Life ya, orang-orang yang MC kita yang udah dewasa balik lagi ke zaman SMA untuk mengetahui ya, memperbaiki sifat dia di sosial lah ya. Jadi itu dia, makasih yang sudah mendengarkan cerita gue yang kurang jelas ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi dan bye bye.